Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aldino Kamarudin Santoso dalam YouTube channel saya sendiri, yaitu Aldino Kamarudin Santoso. Baik, kali ini saya akan membahas langsung aja kembali lagi dengan topik sains atau ilmu pengetahuan alam, yang mana merupakan bidang yang saya geluti dan saat ini sedang juga sebagai pengajar di bidang sains di SMK Kesehatan Airlangga. Oke, dalam minggu-minggu ini semester kedua awal itu adalah waktunya mengajar fisika pada bab kalor atau suhu dan kalor itu kan. Nah, suhu dan kalor ini sudah sekitar 4 sampai 5 tahun ya, berarti saya mengajar gitu kan. Nah, dalam perkembangannya seiring waktu berjalan, pemahaman konsep tentang suhu dan kalor ini mulai menjadi satu fokus saya yang akhirnya bisa saya kembangkan ya. Nah, sampai akhirnya kemarin atau dalam minggu-minggu terakhir ini para siswa itu mendapatkan permasalahan yang berasal dari pengembangan diri saya terhadap makna kalor itu sendiri, terutama terkhusus spesifik di bidang perpindahan kalor. Oke, kita lihat aja di sini. Perpindahan kalor itu merupakan salah satu subbab dalam suhu dan kalor, yang mana biasanya yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah macam-macam perpindahan kalor ya. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini saya lihatnya di Ruang Guru, salah satu blog yang berisi sangat lengkap ya tentang artikel-artikel pelajaran dan sebagainya. Nah, di sini ya ada contoh faktualnya: mencelupkan sendok ke dalam air panas, lama-kelamaan sendok akan menjadi panas, atau duduk di api unggun, lama-kelamaan badan akan terasa hangat. Ini merupakan contoh-contoh perpindahan kalor. Ada 3 ya, dan teori kalor itu berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ada 2 macam benda yang dapat benda yang di sekitar kita menurut menurut bisa memindahkan kalor atau tidak gitu kan. Ada konduktor dan isolator. Nah, sekarang ada 3 perpindahannya. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Oke, ini rumus. Rumus ini agak saya skip karena terlalu berat ya menurut saya untuk saya ajarkan di waktu yang mepet. Karena pandemi, waktunya dimepetkan, kurangi, sehingga saya harus cari yang lebih utama atau yang mungkin lebih mengena di kepala atau di pemikiran para anak-anak. Nah, langsung aja ke contoh. Contoh konduksi adalah benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan dan merambat. Contoh besi dipanaskan di sini, merambat di sisi yang lain akan ikut panas. Yang kedua, knalpot motor. Yang ketiga, C adalah tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Nah, berarti konduksi adalah biasanya dialami oleh benda padat ya. Nah, selanjutnya ada konveksi, yaitu perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Umumnya terjadi pada fluida, zat cair, dan gas. Berarti kalau yang konduksi padat, sekarang kalau konveksi adalah benda cair atau gas gitu kan, fluida. Sama ada rumusnya juga. Lalu contohnya adalah gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Jadi blukutuk gitu kan. Naik turun kacang hijau, kedelai dan sebagainya ketika dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut karena angin kan partikel udara yang berpindah gitu kan. Udara yang bergerak itu adalah angin, sehingga udara panas bergerak menuju udara yang lebih suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Lalu gerakan balon udara dan asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Pada intinya adalah perpindahan asap, ventilasi boleh, atau perpindahan yang cairan ya, air tadi, air naik dan turun ketika dipanaskan. Dan terakhir adalah radiasi, proses perambatan kalor atau gelombang elektromagnetik. Kalor ya ini ya. Proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara, alias tidak pakai perantara. Misalkan contoh yang paling utama adalah matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa udara tetap tembus nyampe ke bumi. Api unggun, walaupun kita tidak nempel ke api, tetap terasa panas atau hangat. Panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas, dan pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Oke, ini sudah sangat umum sekali.
Kalian semua bisa membaca di blog atau di buku paket fisika, dan hampir di semua materi-materi fisika suhu dan kalor adalah pembahasannya masih sama ya. Dan kalau saya biasanya mencoba untuk mempermudah untuk mengingat, misalkan kalau konduksi adalah perpindahan suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya adalah menyetrika baju, panas dari, anggap aja ini besi ya, panas besi nempel ke baju. Nah, tadi ada kata tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut, yang artinya partikel besi dari setrika tidak ikut berpindah ke baju gitu kan. Karena kalau kita nyetrika yang berpindah cuma panas dari setrika pindah ke baju, jadi bajunya ikut panas, akhirnya bisa rapi gitu kan. Tapi besinya dari setrika kan nggak ikut pindah ke baju. Nah, begitu pula saya biasa mencontohkan adalah catokan rambut. Jadi kalau rambut itu kan keriting diluruskan itu kan pakai panas itu kan. Nah, rambutnya nggak berubah jadi rambut besi kan. Nah, artinya partikelnya tidak ikut berpindah gitu kan. Nah, itu biasanya saya mungkin memudahkan untuk mencontohkan perpindahan kalor ini kepada para siswa. Contoh yang konduksi. Nah, untuk yang konveksi itu kan perpindahan partikel-partikelnya ikut. Nah, akhirnya contohnya adalah udara dan air lah. Udara panas di dalam ruangan ngikut keluar. Nah, sehingga udara panasnya yang tadinya tinggi menjadi keluar dan akhirnya terjadi kesetaraan suhu gitu kan. Udara panas, udara yang agak sejuk mungkin masuk, terus akhirnya suhunya menjadi berimbang antara suhu dalam ruangan dan luar ruangan. Cerobong asap pun sama. Asap panas dari bawah pindah ke atas, sehingga kita kalau melewati suatu daerah yang lagi bakar-bakar, rumah lagi bakar-bakar sampah, asapnya kan ikut panas. Kalau kita kena asapnya, kena partikel panas dari udaranya, apalagi udara panas yang lain ya, dari pembakaran cerobong asap lah dan sebagainya. Oke, nah terakhir yang radiasi paling gampang karena ini adalah pokoknya nggak ada perantaranya, cukup mendekat saja sudah ikut terkena panas. Nah, yang menjadi menjadi bahan perbincangan siswa yang akhir-akhir ini adalah saya memberikan soal berupa contoh kasus yang ditelaah oleh para siswa. Ini termasuk perpindahan kalor yang mana itu kan. Nah, nomor satu adalah saya contohkan adalah ayam bakar, yang kedua ayam panggang, yang ketiga bandeng asap atau daging asap ya, CI itu, CI sapi, daging asap. Yang keempat adalah ayam goreng. Terus yang kelima adalah kue atau makanan yang dibuat dengan perantara microwave gitu kan. Nah, saya kurang tahu juga microwave sama oven itu sama atau beda, tapi ternyata beda ya. Kalau oven itu panggang ya, berarti sama kayak panggang. Kalau microwave itu kayak menghangatkan kalau nggak salah ya. Atau bahkan tapi kalaupun kue dia juga bisa mateng ya. Nah, saya memberikan kasus contoh ada 4 tadi, mulai ayam bakar, panggang, asap, dan digoreng. Nah, ini termasuk perpindahan kalor yang mana? Dan yang membuat para siswa marah atau agak jengkel adalah saya ngaku bahwa saya nggak tahu jawabannya. Nah, para siswa pun tercengang. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan loh, Bapak ini sebagai guru kok ngasih soal nggak tahu jawabannya. Berarti kita ya nggak wajib tahu juga dong jawabannya apa. Orang gurunya aja nggak tahu gitu kan. Nah, oke, saya biarkan dulu sementara mereka juga sambil mencari jawaban, sambil ngedumel, sambil agak sedikit protes gitu kan. Yang mana ini adalah suatu pengembangan bidang fisika yang saya lakukan ketika saya mengajar gitu kan. Sampai akhirnya di akhir saya memberikan penjelasan bahwa era sekarang sudah berubah dan dibanding fisika pembelajaran fisika dari terdahulu, yang mana sekarang anak-anak lebih bisa memperoleh akses materi fisika itu lebih banyak cara ya. Tidak hanya nunggu dari guru. Kenapa? Di Google aja mencari perpindahan kalor pada ayam bakar atau pada apapun, setahu saya bisa ya, mau nyari apapun kan bisa ya. Maka dari itu tidak harus ya nunggu saya harusnya. Nah, maka dari itu seharusnya anak-anak itu bisa belajar apapun itu kan. Cuma, nah di sini saya ingin membuat pembelajaran itu lebih mengena dengan cara memberikan studi kasus yang mungkin tidak banyak dibahas oleh materi-materi fisika yang ada di internet ataupun guru-guru fisika yang biasanya ya, tapi nggak tahu kalau di tempat lain juga udah banyak yang membahas ini gitu kan. Nah,
nyatanya setelah saya googling perpindahan kalor pada ayam bakar ada 1, 2, 3 ya, ada 3 yang saya cek. Nah, ini ada blog dari Kuncoro Rizky, perpindahan kalor pada panggangan sate. Dia menjawab bahwa ada ini reduksi, ini harusnya radiasi ya ini ya. Jadi dia menjawab perpindahan kalor pada panggangan sate itu adalah berpindah dari api ke besi tanpa zat perantara, berarti ini harusnya radiasi ya, kok reduksi, salah reduksi ini ya. Lalu kalau berpindah dari api ke besi, besi jadi besinya panggangan hangat, lalu panas seluruh besinya menjadi konduksi ya. Nah, lalu selanjutnya saat sate diletakkan di atas panggangan yang telah dipanaskan dengan api, akan merambatkan kalornya ke sate sehingga sate yang sebelumnya masih mentah telah masak dari besi ke panggangan, berarti konveksi. Wah, ini berarti 3-3-nya. Nah, cuma ini ya ini menurut pendapatnya ya. Nah, lalu ada lagi nih Brandly, sahabat kalian semua, perpindahan panas pada waktu tukang sate membakar sate. Jawabnya adalah api dinyalakan, sebuah alat gak tahu apa namanya, diletakkan di antara sate dengan api dan sate berjarak sekitar beberapa senti dengan api, perpindahannya konveksi. Nah, tapi masih belum alasannya masih belum terlalu maksudnya tidak cocok dengan teorinya tadi ya. Kalau konveksi kan perpindahan panas perpindahan panas dengan partikel-partikelnya kan. Nah, dan terakhir adalah kalau di Detik Edu ya ini hampir mirip dengan Brandly tadi ya. Dan nyatanya memang tidak banyak web atau blog yang membahas tentang perpindahan kalor pada ayam bakar atau sate atau daging yang dibakar lah ya, dibakar, diasap, dipanggang dan diletakkan di microwave ini kan. Nah, tujuan saya mengapa memberikan soal tersebut itu sebenarnya tidak mutlak untuk mencari siapa jawaban yang paling benar atau jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena saya memberikan soal tersebut itu jawaban yang saya harapkan adalah jawaban beserta alasannya. Sehingga ketika anak-anak itu menjawab, apakah kalian menjawab konduksi jika ayam bakar itu? Lah, saya tanya alasannya apa? Oh iya Pak, karena partikel besinya tidak ikut masuk ke ayam. Ya sudah, itu adalah jawaban yang saya inginkan. Kenapa? Karena saya mengharapkan daya pikir kritis dari anak-anak untuk memahami konsep-konsep kalor ini secara menyeluruh dan aktual sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun ya maksudnya nggak kepakai secara langsung, mau bakar sate aja dipikir ini apa perpindahannya. Paling tidak kan sering bakar-bakar, sering makan daging asap. Kok bisa mateng? Oh, berarti ada kalor atau panas yang masuk sehingga mematangkan si daging atau bahan mentah tadi itu kan. Nah, kok bisa matang ya? Karena dipanaskan. Nah, panasnya ini kok bisa merambat? Apakah merambatnya langsung lewat benda padat atau lewat partikel udara, lewat daging asap? Buktinya di asap aja nggak kena langsung, apinya sudah mateng. Apalagi yang radiasi, kena api, didekatkan api juga ikut mateng. Buktinya manusia purba itu kan zaman dulu bisa jadi mereka nggak meletakkan pada api, tapi ya dagingnya tetap mateng. Maka dari itu, mohon maaf untuk para siswa yang belum paham, jadi maksud saya adalah bukan untuk mencari jawaban mutlak, konduksi pasti benar, ayam bakar itu konduksi. Kenapa? Ya tergantung bakarnya apa dulu, bakarnya pakai tatakan atau ditusuk langsung dekatkan api gitu kan. Ya beda-beda, orang bakar ayam juga ada yang punya duit banyak ya pakai panggangan yang bagus. Ada yang cuma pakai tusuk sate dibakar di arang juga ada. Ada yang pakai api karena mungkin bosen nggak selesai bakarnya biar cepat matang ya taruh di api gitu kan. Nah, tapi ada yang dijauhkan dari api karena takut gosong dan supaya panasnya merata gitu kan. Nah, di samping itu akhirnya kalian menjadi lebih terasa dan itu menjadi bekal kalian ketika nanti memahami konsep-konsep sains dan banyak hal ya. Karena saat ini tuh gimana ya? Jadi kalian bisa menemukan semua materi pelajaran di internet, di buku gitu kan. Bahkan tanpa guru pun sebenarnya bisa kalau cuma materi. Tapi disinilah peran saya sebagai guru itu membentuk karakter kritis dan bagaimana daya juang kalian dalam memperjuangkan soal atau mencari tahu fakta di balik soal itu. Kenapa kok muncul soal itu gitu kan?
atau bahkan sampai akhirnya terpakai dalam kehidupan sehari-hari supaya oh iya ya ternyata begini loh, oh ini konsepnya ini loh. Nah seperti itu yang saya maksud itu kan. Jadi sekarang memang kurikulum atau pendidikan juga udah mulai bergerak dan ke arah yang mana ya. Jadi kayak tidak lagi hanya menurut saya sih kalau cuma menghafal itu ya tinggal baca aja toh ada banyak hal di internet yang mungkin kalian bisa nonton video, bisa nonton animasi yang lebih menarik daripada menonton penjelasan saya gitu kan. Nah, tapi saya punya beberapa hal yang mungkin bisa saya sumbangkan untuk membentuk kalian supaya daya pikirnya kritis dan membuat kalian mencoba menyelami daya jelajah pikiran kalian sejauh mana sih dalam mengerti suatu konsep gitu kan. Kalor, konduksi, perpindahan kalor tanpa partikel. Nah, partikelnya yang mindahkan itu nggak ikut nempel di partikel yang baru gitu kan. Nah, berarti yang mana nih contohnya nih? Nah, biasanya kalau di website apa gitu kan. Nah, oke, itu aja mungkin perpindahan kalor yang mungkin dalam seminggu ini menjadi bahan protes kalian ke saya, guru fisika, yang memberikan soal ini apa sih guru kok nggak ada jawab, nggak ngasih jawaban nih kayak mana? Karena sengaja untuk memancing rasa ingin tahu kalian dalam mengungkap sesuatu beserta alasannya supaya kalian terbentuklah fondasi pemikiran yang kuat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Sampaikan kritik dan saran di kolom komentar ataupun di sosial media saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.